Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Jika kita sudah melewati satu hari, sampai malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita semua datang. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Saya percaya saat kita datang pada Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang sejati, boleh dinyatakan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan satu kesempatan kembali untuk kami datang boleh bersekutu, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami inginkan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus boleh melawat, menjamah setiap kami. Malam hari ini apapun pergumulan kita, apapun problem kehidupan kita, mari kita tanggalkan sejenak, kita datang pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sanggup menolong. Dia adalah sumber pengharapan itu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Mari datang pada Tuhan malam ini. Bawa pujian penyembahanmu. Yes. Mari senangkan Dia malam ini. Nyatakan kasih-Mu pada Tuhan. Jesus. Jesus. Kaulah sumber pertolonganku Tuhan. Kaulah sumber pengharapanku. Karenanya Engkau gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas. Kasih. Mari sama-sama datang. Nyatakan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Yes, Jesus. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku.
sumber kekuatan hidupku. Hanya Engkau Yesus, Engkaulah sumber segalanya. Oh Yesus, pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati kita. Harapanku hanya padamu. Ku tak akan Ku goyah, tak akan goyah, ku tak akan ku tak gentar. akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab batuku, Kau gunung batuku, kota benteng pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. ku tak Ku tak akan akan goyah. goyah, tak akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batu, kota bentengku, kota benteng keselamatanku. pertolonganku Pertolonganku datang darimu. pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak Ku akan, tak akan gentar. sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan Ku tak gentar. akan gentar. Sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yesus Tuhan, Engkaulah kota benteng yang teguh. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang selalu menyertai langkah kami Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Mari dengan iman. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Bersama kami. berjalan bersama kami. Bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak ku gentar, tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. tanganmu yang Pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari lebih lagi. kami. Tuhan yang Tuhan bersama, yang bersama kami, berjalan bersama kami. ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang bersama kami, berjalan berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yakin dan percaya kau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang berjalan menuntun langkah kami selalu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami, Kami yakin, kami percaya Tuhan. berjalan bersama Tuhan yang pegang tangan setiap kami. Ku Karena tak kami gak perlu takut, ku tak gentar, sebab Engkau bersama sebab dengan kami. Allahku bersama Kami, Tuhan yang bersama
bersama kami. Tanganmu yang Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami berjalan. Mari kau yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lebih lagi nyatakan. Ku tak takut, Yes, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang Tuhan bersama yang bersama kami. Berjalan bersama Ya Tuhan Yesus, kami. biar tanganmu ya Tuhan, Tanganmu Kau yang pegang. pegang hidupku, ku Yakin kau bersama kami. Yesus Tuhan. Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Biar kami serukan setiap hati dan iman kami malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari bersama dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan, ini pujian kami, ini iman kami Tuhan. Pernyataan setiap kami, Engkau satu-satunya sumber kekuatan kedamaian, hatiku Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemuliku, hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau pengharapan hidupku Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu memberi kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya ya kesehatan kekuatan dari Tuhan terus melimpah buat setiap kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Nama saya Meske dari Makassar, dan saya ingin bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya ini menderita kanker sejak 15 tahun lalu, dan 1-2 tahun terakhir ini saya merasakan efek samping kemoterapi yang sangat berat. Mulai dari sariawan parah, sakit perut yang amat berat dan tidak diketahui sebabnya. Tubuh saya lemas, keluar masuk rumah sakit hingga harus transfusi darah. Namun dalam semua proses itu saya sungguh merasakan pertolongan Tuhan. 2 bulan yang lalu saya bisa menikahkan anak saya, dan saat itu Tuhan beri kekuatan luar biasa hingga saya merasa sehat dan segar selama acara. Puji Tuhan ya. 5 hari setelah itu saya kembali kemo, dan 3 hari kemudian saya drop hingga jatuh di kamar mandi. Tapi saya merasa ada tangan yang menopang saya sehingga kepala saya tidak terbentur. Saya kembali dirawat di rumah sakit dan sempat mengalami infeksi akibat kesalahan penanganan kemoport ya. Tapi Tuhan tetap menyertai saya melalui proses pengangkatan dan pemulihan infeksi ini. Sakit perut yang selama ini tak terjelaskan akhirnya diketahui berasal dari luka di usus 12 jari saya, dan itu menyebabkan nyeri berat. Selama ini saya sangat bersyukur akhirnya penyebabnya bisa diketahui dan ditangani segera. Secara manusia saya sempat lelah Bu, merasa tidak sanggup lagi, apalagi 2 bulan terakhir cobaan datang bertubi-tubi. Tetapi saya dikuatkan lewat khotbah-khotbah Ibu ya. Saya memang Kristen sejak lahir dan suka membaca Alkitab, tapi melalui khotbah Ibu, Mezbah Doa, saya benar-benar dipulihkan dan bertumbuh dalam iman. Puji Tuhan saudara ya. Dulu saya cuek waktu teman menyarankan untuk mendengar khotbah Ibu, saya cuek saja. Tapi saat akhirnya saya mencoba mendengarkan khotbah Ibu, saya langsung tersentuh, dan dari situ saya terus mendengarkan secara teratur. Walau tidak selalu langsung paham, namun saya terus ulangi beberapa kali, saya berdoa dan Tuhan beri saya pengertian. Saat ini saya sudah berdamai dengan proses saya Bu, dan saya harus jalani. Ya, saya mulai sadar siapa saya ini sampai saya harus menuntut lebih dari Tuhan. Wow. Padahal Tuhan sudah begitu baik, bahkan mengatur banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan. Amin.
Beberapa hari yang lalu saya akhirnya dijadwalkan untuk PET scan untuk melihat kondisi kanker saya. Saya khawatir karena siklus kemo saya belum lengkap akibat berbagai masalah kesehatan. Tapi malam sebelum scan saya mendengarkan khotbah ibu tentang kekhawatiran. Disitulah hati saya menjadi tenang. Dan saya berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Jika saya harus tetap menjalani proses ini, janganlah lepaskan saya Tuhan. Tapi jika memang Engkau kehendaki saya sembuh, saya berjanji saya akan bersaksi di mezbah doa. Saat menunggu hasil scan, saya menyembah dan menyanyikan lagu puji-pujian rohani dan saya sungguh merasakan damai di hati saya. Kemarin hasil PET scan saya keluar Bu, dan hasilnya puji Tuhan bagus, semua bersih. Bahkan nodul-nodul kanker saya sudah hilang, bahkan sangat kecil dan tidak aktif lagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua khotbah-khotbah Ibu Debbie yang selalu membimbing saya dalam iman. Bahkan anak saya pun melihat semua proses saya ini dan sekarang juga lebih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan doa saya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh tim mezbah doa, mezbah syukur. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Wow saudara ya, tidak mudah saudara untuk bisa kita ini mengerti maksud Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Tapi saya bersyukur malam ini kesaksian dari Ibu Meske ya. Tetap kuat Ibu, bukan hal yang mudah 15 tahun menjalani ya sakit kanker dan bolak-balik masuk keluar rumah sakit ya. Dan saya bersyukur Ibu berkata tadi Ibu sudah Kristen dari kecil, sudah baca Alkitab tapi tidak mengerti apa-apa, dan sejak mengikuti mezbah doa dan semua khotbah-khotbah Ibu boleh imannya sekarang bertumbuh. Dan satu hal yang saya salut tadi saudara yang sudah kita baca, bahwa Ibu Meske mulai menyadari dan lebih banyak berserah pada Tuhan, berdamai dengan diri, berdamai dengan proses, berdamai dengan keadaan, bahkan menyadari bahwa siapakah aku ini sehingga aku harus menuntut Tuhan. Ya itulah yang selalu Tuhan mau dari hidup kita ini ya, ketika kita sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. Ibu tetap semangat dan doa kami semua biar Ibu segera sembuh, pulih, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat kesaksiannya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah sampai di Mazmur 119 ayat yang ke-130 ya, dan kemarin kita sudah membaca bahwa ya firman Tuhan dikatakan di sana, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tadi seperti kesaksiannya Ibu Meske bahwa ya Ibu tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan ya ketika juga mendengarkan khotbah ya kadang satu kali dengar belum paham. Jadi diputar berkali-kali, diulang berkali-kali satu khotbah saya ya baru bisa memahami. Saudara ya seringkali memang ya firman Tuhan itu harus kita dengar berulang-ulang, kita baca berulang-ulang, barulah kita bisa mengerti dan memahami. Kadang kalau cuma sekali itu ya tidak masuk di dalam hati. Namun kalau kita ulang itu pasti akan membawa pengertian yang baru. Ya, saya juga sering karena kesibukan seringkali mezbah syukur itu memang siaran yang ulangan saudara. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap kali kita dengar. Bahkan ketika kita mendengarnya berkali-kali, pengertian yang kita dapat itu semakin ya besar, semakin banyak, semakin lebar. Jadi setiap kali ada firman Tuhan yang disampaikan, buka hatilah saudara dan minta Tuhan beri aku pengertian yang lebih lagi. Walaupun mungkin khotbah itu kita sudah dengar ya satu kali atau dua kali. Ya tapi seperti yang dikatakan Ibu Meske tadi, dia dengar satu khotbah saya itu berulang. Dan dia mendapat lebih dalam lagi pengertian. Kenapa saudara? Karena seringkali satu ayat firman Tuhan itu kalau kita baca, kita dengar hanya sekali itu tidak memberikan pengertian kepada kita. Tapi ketika kita ulang-ulang,
Dikatakan di sini, bila tersingkap firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, secara manusia kita ini semua orang yang tidak mengenal kebenaran dulunya itu orang bodoh di hadapan Tuhan. Ya, dan bagaimana kita bisa menjadi bijaksana, mendapat pengertian? Ya, waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah respon kita ketika mau mendengar firman itu. Jangan ketika saudara misalnya dapat khotbah dan berkata, ini saya sudah pernah dengar, nggak usahlah didengar lagi. Saudara, waktu kita membuka hati pasti ada hal baru yang Tuhan sampaikan. Saya mendengar banyak kesaksian dari jemaat Misbah Doa yang berkata, aduh saya dengar khotbah ibu tuh berulang-ulang saya dengar Bu, dan saya mendapatkan kekuatan yang baru. Ya saudara, kenapa? Karena kalau tersingkap firman Tuhan itu memberi pengertian, kebijaksanaan bagi orang-orang bodoh bahkan. Kita semua ini tanpa firman Tuhan adalah orang bodoh saudara. Tetapi ketika tersingkap, ya jadi firman Tuhan itu harus tersingkap. Ya waktu kita baca kalau tidak disingkapkan juga ya percuma, kita nggak dapat pengertian apa-apa. Tapi kalau tersingkap maka firman itu memberi pengertian, pengetahuan bagi orang-orang yang bodoh dikatakan. Ayat 131, mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah firman-Mu. Bayangkan saudara, pemazmur menggambarkan dia itu seperti ikan. Dikatakan di sini ikan itu mulutnya ya menganga dan megap-megap. Ikan itu kalau nunggu dikasih makan saudara, dia muncul di permukaan, mulutnya dibuka lalu dia megap-megap begini ya, karena dia merindukan ada makanan yang dia dapat. Pemazmur menggambarkan keadaannya seperti itu, ya mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Satu kerinduan yang begitu mendalam dari pemazmur ini, dia berkata bahwa dia sangat-sangat merindukan perintah Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ya, dia berkata bahwa Tuhan berpalinglah padaku dan kasihanilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Saudara, ya makanya saya selalu berkata tidak semua orang Kristen itu akan mengalami berkat Tuhan dan janji Tuhan. Ya karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan bingung kalau lihat ya itu padahal sama-sama Kristen loh, tapi kok dia hidupnya kayak gitu. Itu kok hidupnya ada damai sejahtera, diberkati, disertai Tuhan. Ya beda. Ya kalau kita cuma jadi Kristen yang biasa ya jangan berharap kita akan menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan itu tahu memperlakukan orang bagaimana dengan melihat bagaimana cara kita meresponi mengasihi Tuhan itu akan berbeda dengan hanya yang Kristen-Kristen biasa. Makanya pemazmur berkata ya dia bilang ya sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu, karena ada perbedaan. Ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Satu kerinduan dari pemazmur ini ya supaya dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dia bahkan berdoa, Tuhan teguhkanlah langkahku dan jangan biarkan kejahatan berkuasa atasku. Saudara, orang yang selalu bersekutu dengan firman Tuhan itu akan memiliki kepekaan. Mereka gak suka saudara kalau mereka hidup dalam kejahatan. Kalau ada orang Kristen yang sudah Kristen, mengaku Kristen ya tetapi dia masih suka berbuat kejahatan, berarti dia gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, gak sungguh-sungguh mencintai kebenaran firman Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan bahwa ayat yang ke 134, bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Ya, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya, biarlah ini juga menjadi kerinduan kita supaya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Tuhan dan kita boleh terus mencintai ketetapan-ketetapan Tuhan ya.
Ayat 135, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Wow, saudara ya. Pemazmur berkata air matanya berlinang. Melihat orang-orang yang gak mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Saya itu sedih saudara. Ya, melihat orang-orang yang udah Kristen tapi kenapa sih nggak mau sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran. Kamu tuh sudah Kristen, percaya Tuhan Yesus, kenapa hidupmu tuh nggak mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Pemazmur bilang air mataku berlinang ya. Kenapa air matanya berlinang? Dia menangis saudara melihat orang-orang yang tidak mau berpegang kepada Taurat Tuhan. Ya, sedih melihat orang-orang Kristen yang hidupnya sembarangan, gak menghormati Tuhan, gak takut akan Tuhan, melakukan semuanya seolah-olah mereka itu ya bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri. Ya itu yang terjadi dan rasanya sedih hati kita melihat hal yang seperti ini saudara ya. Biarlah kita juga punya hati yang sama melihat orang-orang yang ya udah Kristen tapi gak mau bertobat. Biarlah itu juga menjadi beban di hati kita. Kita boleh menangis dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan ya. Mungkin itu keluarga kita, anak kita atau siapapun. Ayat yang ke-137, Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Ya, dia berkata bahwa hukum-hukum Tuhan itu baik dan benar. Ya, bahkan dalam kesetiaan dan keadilan. 139, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Ya, firman Tuhan itu sangat teruji, janji Tuhan sangat teruji, dan marilah kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Jangan cuma berkata Kristen, tapi kita mengasihi firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, supaya hidup kita berubah, langkah hidup kita boleh dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup setiap kami. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah dalam segala keadaan kami mau berpegang pada firman Tuhan. Jauhkan segala jalan kejahatan dan singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Sebab jika tersingkap, firman-Mu memberikan pengertian bagi orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya kami bodoh tanpa firman Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mengerti apa-apa tanpa kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itu bukakan kepada kami setiap kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan sakit penyakit. Biarlah kesembuhannya dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kesembuhan dari sakit penyakit apapun itu, dari cancer, sakit batu ginjal, sakit empedu, sakit stroke, sakit apapun Tuhan, malam ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, terutama ketika kami bertobat. Tuhan memperhitungkan iman percaya kami kepadamu. Beri damai sejahtera dan sukacita Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Berkati setiap mereka yang adalah masalah dan pergumulan yang berat, dalam keadaan keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami mau bertobat, kami tahu jalan keluar yang dari Tuhan selalu tersedia bagi anak-anak-Mu yang selalu mau percaya dan berserah. Berkati juga Bapa setiap mereka yang bergumul untuk rumah tangga, biarlah rumah tangga dipulihkan, setiap anak-anak berbalik kepada Tuhan, orang tua, suami, istri berbalik kepada Tuhan, keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan dan menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan. Berkati setiap mereka juga yang ingin keluar dari ikatan dosa, rahmat anugerah-Mu melimpah Tuhan dan membebaskan setiap kami. Berkati yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Setiap mereka yang sedang mengalami tekanan hidup yang berat, biarlah kami mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biar hujan pertobatan terjadi, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni bangsa ini Bapa, berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa
Bapa. Biarlah Indonesia menjadi negara yang dipulihkan Tuhan, menjadi dampak bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, dan semua jajaran kabinet yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan turun atas pemerintah kami. Hanya itu yang kami minta Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil sungguh berasal daripada Tuhan saja. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan kami berdoa hujan pertobatan terjadi. Semua orang boleh bertekuk lutut, mengaku dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.